Dengan penuh sukacita, kami majelis gereja menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam kebaktian minggu ini. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Engkaulah sumber kasih dan damai. Berilah kami kasih dan damai yang dari Tuhan. Lindungilah hamba-Mu melawan tipu daya si iblis, agar mereka terlepas dari percobaan dan ketakutan. Engkaulah pengharapan dan perlindungan kami. Pimpin dan tuntunlah kami dalam perjalanan hidup kami, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita ke pujian, kita bernyanyi. Tolonglah diriku
Marilah kita dengar hukum Tuhan pada minggu ini yang diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 11. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan hati kita untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Epistel yang ditetapkan untuk kita minggu ini tertulis dari 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 10. Kita baca secara responsoria. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh atau tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tidak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegang, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegang, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dariku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggoyang aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab begitu lebih suka aku bermegang atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi. Aku temukan Raja
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Salam. Selamat hari Minggu buat Bapak, Ibu yang terkasih. Sejenak kita dengarkan warta minggu kita di hari ini. Warta minggu yang kelima setelah Trinitatis, tanggal 7 Juli 2024. Selamat datang dan selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang pertama kali beribadah di HKBP Pekanbaru. Immanuel, Tuhan beserta kita. Warta umum. Warta pertama, warta pernikahan. Warta kedua akan menerima pemberkatan nikah. Oki Bramanto Simamora, putra dari Bapak Maradu Maju Simamora, Ibu Nurasti Boru Sormin, alamat Jalan Hang Tua, Gang Perdamaian 3, Sektor Pintu Angin Sukaterus. Jemaat HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru, dengan Priscilla Boru Simanjuntak, putri dari Bapak Immer Simanjuntak, Ibu Hestina Boru Sitompul, alamat Jalan Harapan Jaya Kulim, Jemaat GKPA Kulim, Resort Kulim. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 13 Juli 2024 pukul 10 WIB di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Konseling pranikah di hari Jumat 12 Juli 2024 di ruang konseling dimulai pukul 10 WIB. Kedua, jemaat tambah mulai minggu hari ini 7 Juli 2024 telah menjadi anggota jemaat gereja kita keluarga Bapak Roberto ADM Siahaan, Ibu Serli Marlina Boru Pardede beserta 2 orang anak laki-laki pindah dari HKBP Pajar Resort Labuh Baru, alamat Jalan Sutomo, Gang Selamat nomor 37, Sektor Rintis. Suara Koinonia Pelayanan. Pada minggu hari ini 7 Juli 2024 pukul 10 WIB, Pendeta Victor Singalha Silalahi STH MM atau Pendeta Resort melayani di Gereja HKBP Jalan Segar Resort Pekanbaru untuk memberangkatkan dan menyambut pimpinan Jemaat HKBP Jalan Segar sekaligus pelantikan fungsionaris HKBP Resort Pekanbaru periode 2024-2028. Sokongan dana diakonia sosial. Minggu hari ini 7 Juli 2024 kita mengumpulkan sokongan dana program diakonia sosial melalui amplop khusus diantar ke depan setelah khotbah bersama dengan persembahan kedua. Calon pendeta. Berdasarkan surat penugasan pucuk pimpinan Eporus Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP nomor 60/SP-BP calon pendeta SP-1/6/2024 terhitung tanggal 15 Juni 2024 yang menugaskan calon pendeta Noni Kristina Manik STH di HKBP Resort Pekanbaru Distrik 22 Riau. Setelah selesai pembacaan warta jemaat ini, calon pendeta Noni Kristina Manik STH akan memperkenalkan diri. Surat penugasan nomor 60/SP-BP calon pendeta SP-1/6/24 Eporus Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP menimbang perlunya mempersiapkan para pelayan untuk melayani jemaat HKBP pada masa yang akan datang melalui latihan dan praktek pelayanan. Mengingat aturan dan peraturan HKBP 2002, syarat menjadi pendeta HKBP memperhatikan keputusan-keputusan yang berlaku di HKBP tentang calon pelayanan HKBP, menugaskan nama Noni Kristina Manik STH calon pendeta HKBP
terhitung tanggal 15 Juni 2024, melayani di HKBP Resort Pekanbaru, Distrik 22 Riau, tempat tinggal di Pekanbaru. Kegiatan Forum Perempuan Resort di HKBP Pekanbaru. Kebaktian Forum Perempuan Resort HKBP Pekanbaru akan diadakan pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, bertempat di HKBP Pandau Permai, masuk pukul 15 WIB. Dihimbau kepada seluruh perempuan HKBP Pekanbaru untuk dapat mengikutinya. Lansia. Hari Selasa, 9 Juli 2024, senam osteoporosis dimulai pukul 7 WIB di halaman depan gereja memakai baju olahraga warna merah. Penghiburan. Pada hari Kamis 11 Juli 2024, gereja kita akan mengadakan penghiburan kepada keluarga Nyonya Pendeta B. Sitompul Borusianturi, alamat Jalan Berdikari atau depan gereja HKBP Pembatuan, sektor Pekanbaru Tonga, dan sekaligus pertanian sektor masuk pukul 19.30 WIB. Pangojakonon. Pada hari Minggu 14 Juli 2024 akan diadakan pangojakonon atau penetapan Pendeta Dedi Silaban STH menjadi pimpinan Jemaat HKBP Ebenezer Resort Siloam Kandis Distrik 22 Riau. Utusan dari gereja kita yang mengikuti acara tersebut yaitu Utusan Perhalado, Kor Amati Berias, dan Kor NHKBP. Sintua pensiun. Pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2024, pada kebaktian pukul 11 WIB akan diadakan acara Purna Pelayanan Sintua atau pelepasan Sintua pensiun kepada Sintua Kori Boru Situmeang SPD dari sektor Padang Bulan 3 dengan masa pelayanan 9 tahun 8 bulan. Pada setiap kebaktian kita akan mengumpulkan persembahan sebagai ucapan terima kasih atas pelayanan Sintua Kori Boru Situmeang SPD di HKBP Pekanbaru. Persembahan akan disampaikan ke depan melalui amplop khusus bersama dengan persembahan kedua. 9 PHD Gabungan Seksi Perempuan Huria. Pada hari Senin 15 Juli 2024 pukul 15 WIB akan diadakan PHD Gabungan Seksi Perempuan Huria yang menjadi tuan rumah yaitu sektor Padang Bulan 3 dan yang mengumandangkan lagu pujian yaitu sektor Padang Bulan 3, Kor Ina Maria, dan sektor Bambu Kuning Tenayan. Setelah selesai ibadah akan dilanjutkan taksol kesehatan dengan tema waspada osteoporosis menyerang yang menjadi narasumber yaitu Dr. Luciana Tampu Bolon MSc SPPK. Suara Diakonia ulang tahun. Majelis HKBP Pekanbaru mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dari tanggal 7 Juli sampai dengan 13 Juli 2024. Baca dan renungkan firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Jemaat yang sakit, kita doakan jemaat yang sakit dalam pemulihan atau sakit menahun, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, kekuatan, dan kesabaran. Mengenai keuangan dan warta lainnya dapat kita baca secara lengkap pada warta jemaat yang ada pada kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, puji syukur kepada Tuhan kita atas karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu bersekutu pada peribadahan minggu hari ini. Perkenalkan,
saya calon pendeta Noni Kristina Borumanik, ibu yang melahirkan saya Boru Silitonga. Saat ini saya berumur 25 tahun dan seperti yang disampaikan melalui warta jemaat, mulai hari ini saya bertugas sebagai calon pendeta praktek di gereja kita HKBP Resort Pekanbaru. Kiranya Tuhan menyertai persekutuan kita sehingga dengan damai sejahtera dan karunia Tuhan kita boleh bersama-sama bersekutu untuk memuliakan Tuhan di tengah-tengah peribadahan kita. Terima kasih, Shalom. Kembali kita angkat pujian sambil menyerahkan persembahan 1A dan 1B. Nama Yesus yang terindah di atas
indahlah namanya, nama dunia, indahlah namanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas Madita Saluk Namanginang. Shalom. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya Manginang? Luar biasa ya, puji Tuhan, kita boleh merasakan kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Kita dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan kita dalam satu minggu ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita membukakan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita buka Alkitab kita, firman Tuhan pada minggu yang ke-6 setelah terintetis pada saat ini, tertulis dalam Mazmur pasal ke-48 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Mazmur pasal yang ke-48 ayat yang pertama hingga yang ke-15. Demikian firman Tuhan, kami akan membacakan untuk kita semuanya. Sion, kota Allah, nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai, adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang terkejut, lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita. Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah, kasih setiamu di dalam maitmu, seperti namamu ya Allah. Demikianlah kemasyuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersuka cita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukumanmu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia, hitunglah meneranya, perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakan kepada angkatan yang kemudian, sesungguhnya inilah Allah, Allah kitalah dia seterusnya, dan untuk selamanya dialah yang memimpin kita. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, di dalam perjalanan kehidupan kita ini begitu banyak pergumulan, tantangan yang terjadi silih berganti di dalam kehidupan kita, dan itu boleh membuat kita menjadi lemah, dan itu boleh membuat iman kita goyang, baik di dalam sakit penyakit,
baik pergumulan dalam ekonomi keluarga, baik pergumulan di dalam keluarga itu sendiri, dalam anak-anak, membuat iman kita boleh menjadi lemah, bahkan putus asa di dalam kehidupan kita. Maka ada ungkapan yang mengatakan, karena begitu banyak pergumulan dalam kehidupan kita ini, hidup ini adalah tantangan, hidup ini adalah perjuangan, maka menangkanlah perjuangan itu. Maka pada saat ini, topik minggu kita pada saat ini adalah Allah benteng bagi kita. Dari topik ini kita mau diajak, dari topik ini kita mau diarahkan bagaimana setiap kita menyadari bahwa benteng yang teguh, perlindungan yang sejati, penjaga yang sempurna hanyalah Tuhan Allah. Dari firman Tuhan ini kita mau diajak, mau menyadari dalam kehidupan kita benteng yang teguh, benteng perlindungan yang sejati, penjaga yang sempurna di dalam kehidupan kita ini hanyalah Tuhan Allah. Tidak ada yang mampu menjaga kita. Tidak akan ada benteng yang lebih kuat dibandingkan Allah itu sendiri. Karena Allah sebagai benteng di tengah-tengah kehidupan kita ini, maka Allah menjaga, memelihara, dan merawat setiap orang yang percaya kepadanya. Ini menjadi sebuah pegangan dalam kehidupan kita, Amanginang. Kalau kita buat Allah itu benteng di tengah-tengah kehidupan kita, maka Allah yang menjaga, maka Allah yang memelihara, maka Allah yang merawat setiap orang percaya kepadanya. Maka jangan lagi ragu di dalam kehidupan kita ini. Kalau Tuhan sudah kita tetapkan menjadi benteng dalam kehidupan kita ini, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi kecemasan, tidak ada lagi ketakutan dalam kehidupan kita ini. Dan ketika kita kuat menghadapi seluruh pergumulan dalam hidup kita ini, maka ceritakanlah kasih setia Tuhan, maka ceritakanlah kebaikan Tuhan, maka ceritakanlah kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita ini, maka ceritakanlah kebaikan dan kemurahan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita ini. Kalau kita kuat untuk menghadapi pergumulan di dalam hidup kita ini. Dan dalam teks khotbah pada hari ini berbicara tentang kebesaran dan kemuliaan Tuhan. Kebesaran Tuhan dinyatakan dan disaksikan oleh pemazmur pada saat ini. Terpujilah Tuhan, Allah terpuji, Allah yang terberkati, Allah yang memelihara dan melindungi setiap umat pilihannya. Kebesaran dan kemuliaan Tuhan dalam teks ini diibaratkan, digambarkan seperti kota Yerusalem. Kebesarannya digambarkan seperti Gunung Sion. Kita tahu kota Yerusalem dan Gunung Sion, tempat ini tempat yang kudus, yang mulia di dalam sejarah bangsa Israel. Bangsa Israel dari dulu sampai saat ini memahami bahwa Sion dan Yerusalem sebagai kota Allah yang maha mulia, yang maha kudus, yang maha besar. Dan apa perbedaannya kota Sion dan kota Yerusalem? Kalau kami melihat bahwa kota Sion itu direbut oleh Raja Daud pada saat itu. Yang menolongnya adalah Allah itu sendiri, yang menolong Daud untuk merebut kota Sion ini. Dan kota Yerusalem adalah pusat
pada saat itu. Maka itu adalah simbolisasi sebagai kehadiran Allah. Maka dikatakan itu adalah kota Allah yang mulia, karena Allah yang merebutnya. Itu sebagai simbolisasi di dalam bangsa Israel. Maka Tuhan dalam teks ini memperkenalkan dirinya sebagai benteng, pusat pertahanan dan kekuatan yang melindungi setiap umatnya dari segala musuh-musuhnya. Benteng pertahanan, benteng yang menjaga kota penduduk, menjaga masyarakat pada saat itu. Maka jika bentengnya kuat, maka amanlah isinya. Dan Allah menyatakan dirinya sebagai benteng untuk menjaga, untuk melindungi umat-umatnya dari segala musuh-musuhnya yang menyerang mereka pada saat itu. Walaupun kita tahu para raja-raja, para bangsa-bangsa bersekongkol untuk menyerang dan menghancurkan bangsanya, bangsa Allah tidak akan hancur. Umat Allah akan aman karena mereka ada di dalam kuasa Tuhan. Karena Allah lah benteng pertahanan bagi umat Israel pada saat itu. Mereka dilindungi oleh Tuhan. Walaupun musuh ada di sekeliling mereka, Tuhan menjagainya. Tuhan menyertainya. Dan sebaliknya juga para raja-raja itu, para bangsa-bangsa itu, para musuh-musuh itu akan lari terbirit-birit. Mereka seumpama seperti perempuan yang hendak melahirkan. Mereka kesakitan, mereka tidak berdaya, mereka sangat rapuh, sebab bangsa Allah, umat Allah disertai oleh Tuhan yang begitu besar. Musuh-musuh Israel tidak berdaya di hadapan Allah itu sendiri, karena Allah itu benteng yang maha besar, Allah yang begitu besar, Allah yang begitu kuat. Maka dalam kehidupan kita, bagaimana kita buat Allah itu dalam benteng kehidupan kita? Bangsa Israel akan berdiri teguh untuk selama-lamanya. Allah yang membuat mereka kuat. Allah tetap kuat, teguh, berdiri kokoh, sebab Allah memberikan mereka kekuasaan. Allah yang besar ada di pihak mereka, yang selalu menyertai mereka, yang selalu menuntun mereka, yang selalu memimpin mereka. Dan Tuhanlah pemimpin bagi mereka. Maka firman Tuhan ini yang menginang Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mengingatkan kita apa yang membuat kita tetap kuat, apa yang membuat kita tetap teguh pada saat ini, apa yang bisa membuat kita pada saat ini bisa berdiri tegak saat ini. Walaupun pencobaan, walaupun penderitaan silih berganti di dalam kehidupan kita ini, kita bisa berdiri, kita boleh berdiri pada saat ini. Itu karena Tuhan yang menyertai kita, itu karena Tuhan yang memberkati kita. Kita bisa menjadi sekarang ini, kita bisa menjadi pada saat ini, mendapatkan berkat, mendapatkan pekerjaan, memiliki keluarga, mendapatkan kesempatan untuk melayani Tuhan. Itu semua karena berkat Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Amin. Alani pasu-pasu ni debata do nubbelgei. Itu semua karena berkat Tuhan yang begitu luar biasa, yang sangat besar di dalam kehidupan kita ini. Karena Dialah yang menguatkan hati kita, yang mengokohkan kehidupan kita.
Karena Allah lah membalut luka-luka yang ada dalam kehidupan kita ini, sehingga kita bisa berdiri teguh di tengah-tengah kehidupan kita ini. Ingatlah Manginang, Tuhan selalu hadir bagi setiap orang yang terluka. Tuhan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah pergumulan kita ini. Dan yakinlah Manginang, walaupun hatimu saat ini terluka, walaupun engkau pada saat ini kecewa, walaupun ada orang yang mengkhianatimu, yang menyakitimu, walaupun banyak orang yang ingin menjatuhkanmu, Allah itu selalu mendengarkan setiap permasalahan yang kita hadapi. Hanya Dialah Allah, kekuatan dan benteng pertolongan kita. Maka percayalah, hidupmu dipimpin oleh Tuhan, sebab Dialah gembala kita, gembala yang menuntun kita. Maka persiapkan hatimu agar selalu dipimpin oleh Tuhan, agar kita selalu ada di dalam firman Tuhan. Maka ketika kita berada di dalam perjalanan hidup kita ini, baik itu dalam kesusahan, baik itu dalam pencobaan, semestinya kita harus mengingat penyertaan Tuhan itu. Berharaplah selalu hanya kepada Tuhan, benteng yang kokoh di dalam kehidupan kita ini. Maka kalau Tuhan kita buat benteng dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan khawatir lagi. Pemazmur juga mengingat pada saat ini, mengingatkan kita pada saat ini, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan, tetapi kita harus komitmen mengingat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Orang yang menjadikan Tuhan benteng di dalam kehidupannya, maka dia akan memazmurkan Tuhan, maka dia akan memuliakan Tuhan, dia akan hidup di dalam perlindungan Tuhan, dia akan merasakan penjagaan Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah yang membuat Tuhan menjadi benteng dalam kehidupannya. Menjadikan Tuhan sebagai benteng di dalam kehidupan kita ini merupakan sebuah sikap yang harus kita miliki, Manginang. Menjadikan Tuhan benteng dalam kehidupan kita ini, pertolongan, kekuatan dalam kehidupan kita ini, inilah sikap yang harus kita miliki. Menjadikan Allah sebagai benteng meyakinkan kita bahwa Tuhanlah yang melindungi kita, dan Tuhan akan menjaga seluruh kehidupan kita ini. Molo tabahedo debata partano batuwata di tonga-tonga ni perdalanan ni ngeluton, dijagai mahita, diramoti mahita di tonga-tonga ni perdalanan ni ngeluton. Maka kalau kita merasakan ini, harus kita rasakan penyertaan Tuhan. Kita harus merasakan kebaikan Tuhan. Kita harus merasakan kasih setia Tuhan. Kalau kita merasakan penjagaan dan pertolongan Tuhan, di tangan Tuhan kita akan selamat. Amin. Di tangan nirebatado hagugo oni. Di tangan na dududu hamamalum. Di tonga-tonga ni perdalanan ni ngeluton. Maka mari kita katakan dalam kehidupan kita ini, taduk mak di bagasan perngeluaton. Mari kita katakan dalam kehidupan kita ini, Manginang, Tuhan, ini aku di dalam segala kelemahanku, maka selamatkanlah aku di dalam kasih-Mu. Engkaulah benteng pertahanan hidupku selamanya. Tadok mai di bagasan rohata. Maka orang percaya
adalah orang yang mengetahui dengan pasti bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat kita mengadu, tempat perlindungan yang abadi di dalam kehidupan kita ini. Tuhanlah benteng pertahanan kekuatan di dalam kehidupan kita ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Sungguh luar biasa. Firman-Mu menyapa kami. Firman-Mu mengingatkan kami. Sungguh luar biasa Tuhan. Firman-Mu memulihkan kehidupan kami pada saat ini, bahwa Engkaulah Allah Gunung Sion kami, kota Yerusalem yang begitu indah, dan Engkaulah benteng pertahanan di dalam kehidupan kami. Maka firman-Mu selalu menyapa kami. Pada saat ini, segala pergumulan, segala persoalan, segala sakit penyakit, baik tantangan di tengah-tengah pekerjaan kami pribadi lepas pribadi, Engkau mengingatkan kami Tuhan, bahwa Tuhanlah pertolongan kami, bahwa Tuhanlah benteng yang menjaga kami, yang menyelamatkan kami dari musuh-musuh kami. Dan firman-Mu juga Tuhan mengingatkan kami ketika kami merasakan pertolongan Tuhan, merasakan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, maka kami akan menceritakan kebesaran-Mu, menceritakan kebaikan-Mu, menceritakan kemurahan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ini Tuhan. Sebab Engkaulah yang memimpin kehidupan kami, sebab Engkaulah yang empunya kehidupan kami di tengah-tengah perjalanan hidup kami ini. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah mengingatkan kami. Maka kuatkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami ini, supaya kami tidak khawatir, tidak ragu ketika menghadapi segala pergumulan dalam kehidupan kami ini. Kami yakin dan percaya Tuhanlah benteng pertahanan kami di tengah-tengah kehidupan kami ini. Bapa di surga, kami juga memohon kepadamu Tuhan, buat seluruh jemaat-Mu yang beribadah di HKBP Pekanbaru pada saat ini. Tuhanlah yang menyertai mereka, Tuhanlah yang melindungi mereka, Tuhanlah yang memberkati mereka dalam setiap pekerjaan tangan mereka, supaya mereka mampu menjalani hari-hari mereka di dalam kasih setia yang daripada Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati keluarga mereka pribadi lepas pribadi, berkati juga pekerjaan tangan mereka, supaya mereka dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam setiap pekerjaan tangan mereka. Dan boleh seluruh jemaat-Mu Tuhan melalui pekerjaan tangan mereka menjadi saluran berkat yang daripada Tuhan, saluran kemurahan yang daripada Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami ini, di tengah-tengah seluruh jemaat-Mu Tuhan. Berkati juga buat anak-anak mereka di dalam studi mereka, di dalam perkuliahan mereka, di dalam mencari pekerjaan tangan mereka, di dalam pekerjaan tangan seluruh anak-anak-Mu yang mencari jodoh pasangan dalam kehidupan mereka.
Tuhanlah yang memelihara kehidupan mereka. Tuhanlah yang menjaga kehidupan mereka. Tuhanlah yang menolong hidup mereka ya Bapa. Pada saat ini juga kami berdoa buat para hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu yang sudah sampai di Afrika untuk memberitakan firman-Mu. Tuhanlah menguatkan para hamba-Mu misionaris yang berangkat ke Afrika pada minggu yang lalu. Tuhanlah berserta dengan mereka. Berkati juga ya Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini lemah karena sakit penyakit di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa pada saat ini Tuhan, Tuhanlah yang memulihkan mereka. Tuhanlah sumber kehidupan dalam hidup kami ini, sumber pemulihan, kesembuhan. Kuatkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, supaya mereka semakin bersuka cita, memuliakan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan seluruh kehidupan kami ini Tuhan, biarlah kami tetap semakin melakukan yang sesuai dengan rencana Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, baik melalui perkataan kami, baik melalui perbuatan kami, baik melalui tingkah laku kami Tuhan. Biarlah itu menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Seluruh hidup kami ini Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kita bernyanyi buku nyanyian HKBP 117 ayat pertama dan ayat berikutnya, dan di sini kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Dialah benteng kita.
kuasa, Dialah benteng kita. Semua musuh umatnya kan kalah tak berdaya. Si iblis penyesat yang licik dan kejam menggoda manusia supaya binasa. Tiada yang menghentikan. Kita yang bodoh tak sanggup melawannya. Pemimpin kita Yesuslah yang diurapi Allah. Siapakah Dia? Itulah putranya, Sang Kristus penerus pahlawan yang kudus. Dia tetap berjaya. Walaupun setan di dunia penuh tidak terkira, janganlah takut dan gentar, kita takkan binasa. Penghulu dunia walaupun menyerang, mustahil kan menang. Kuasanya kan lenyap karena firman Allah. Kuasa firman Tuhanku tak mungkin digoyahkan. Bersama dengan Roh Kudus, umatnya akan berjaya. Meskipun hartamu ataupun nyawamu dirampas seterus, kita tetap menang, kerajaannya bakal. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah, berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua juga hidupku
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus kiranya menyertai pekerjaan kita dalam setiap langkah kita dalam satu minggu ini. Terima kasih.